ada tuh Rizky. Iya, itu tadi satu. Ada juga om tadi yang sempat lompat. Iya. Tadi ada yang buk gitu Iya. di depan. Tadi teman-teman pernah dengar nggak tadi? Nggak. Ada suara buk gitu. Yang lompat yang mau kena. Hmm. Nih. Wallet. Jelas tuh ada sini. Tuh, dia di pohon tuh. Ngeliat nggak? Itu yang ngeliat nggak? Kena soroteng surya megolan Saya ambil. Tapi nggak marah Ki anaknya diambil. Ibunya juga ambil, cuma ada satu yang di pohon ini yang sempat lari, tunggangannya tokek ya, ada tokek kayaknya di situ. Dari tadi bunyi terus. Begitu kita mau tarik, tokeknya juga hilang, dia juga pergi. Gitu. Oke. Tadi ada di sini om, cuman minggat. Lari kemana ya? Dari situ cepat dia. Terkunci. Mana dia? Sini. Mana? Sini. Ini nggak kemana-mana. Sini. Cekin aja. Karena di Thailand nggak enak menyebut nama Allah kan untuk manfaat. Kamar mandi. Ya. Nih. Ini kelihatan gak nih? Ini kalau bisa lihat nih. Ini kamar mandi jadi agak sulit untuk memasukkan ya. Nggak pantas. Ini pindah-pindah sih langsung ke sebelah aja. Suruh agak berlendir-lendir, entah apa ini. Cuman sulit untuk ditangkap karena memang dia bikin capek kita doang, dia lari-lari sana lari sini. Tadi tapi Ki Adis coba untuk apa tuh Ki? Dikunci. Iya, saya mau Istilahnya tuh. tadi Mau mau diiniin. dikunci, diwujudin, saya mau diwujudin. wujudin, cuman udah keburu lari ke belakang, kita uber ke belakang sana, uber ke sana lagi, ternyata udah balik lagi ke sini, entah kemana. Dia sebetulnya ingin melindungi anak-anak nih sih yang di kolam itu. Iya. Ngelindungin. Anak-anaknya, yang di kolam tadi kan ada yang saya unjukin di kolam tadi itu. Iya. Itu banyak anak-anaknya di situ. Kok ngelindungin Ki emang mereka merasa terancam? Iya, Dengan merasa adanya- khawatir ya kan, atau tenang-tenang ini ada apa nih ya. Kan nggak biasa ada orang juga. Betul. Ini kan bangunan udah sekian tahun ya. Iya Ki. Seperti Oh cahayanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ojo Dumeh Koko, kolaborasi dan konsultasi.
Kali ini bersama teman-teman saya ada Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Didra Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini rada spesial ya. Kita berada di sebuah tempat di Jakarta. Jadi kita akan membahas beberapa bahasan kali ini di Koko yang akan diwakili oleh Mas Didra Rashid ya. Ada banyak nih Mas ya. Ada banyak sekali pertanyaan di kepalaku Om. Boleh, silakan. Boleh. Mungkin sebelumnya kita bisa ceritakan bahwa kita lagi ada di bangunan ya Mas ya, sebuah bangunan di Jakarta, dan kita akan membahas tentang ini sih Ki, masalah bangunan pasti kan ada yang nempatin ya Ki ya. Betul. Apakah yang menempatkan ini sebelumnya itu pernah ada kehidupan di sini? Kita ngomongin bangunan ini mungkin ya Ki. Pernah ada nggak sih Ki? Atau mungkin di era apa? Atau bahkan justru memang hanya makhluk-makhluk aja gitu? Boleh diceritakan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang saya lihat di lokasi sini memang ada beberapa makhluk yang stay di sini. Itu umurnya memang udah ratusan tahun juga, udah lama. Cuman kalau untuk kehidupan yang lama memang di sini sepertinya cuman itu aja ya, apa namanya, kayak kebun apa segala macam. Memang zaman dulu memang udah ada perumahan di sekitar sini, sekitar 200-300 tahun yang lalu. 200-300 tahun udah ada perumahan? Udah ada di sini. Perumahan fisik atau metafisik? Fisik. Oh iya. Ini seberang sana sawah-sawah. Di sini ada beberapa rumah dan ada pohon asem besar, terus kayak ada apa ya, kalau orang Betawi bilang empang ya. Empang. Kayak ada empang gitu. Gitu ya Ki. Terus mungkin ada Om Semar mau nambahin? Jadi kalau mungkin gue akan nambahin, jadi mungkin teman-teman semua people nggak tahu. Jadi di sini Ki Adek adalah praktisi dari traveler ya Ki ya. Iya. Soul traveler lah bisa kita bilang, karena dia selama 20 tahun ini berpengalaman dalam ilmu Rogoh Sukmo. Rogoh Sukmo itu kita bisa mundur, bisa di tahun ini kita bisa di mana lokasinya kita bisa tentukan, kecuali ke masa depan ya Ki ya. Iya, kalau ke masa depan agak sulit, itu milik Allah semata. Jadi saya kalau nggak berani saya. Jadi kalau misalnya bisa diulangin, jadi kalau kalau ke masa lalu itu kayak membuka tirai, kalau ke masa depan kayak tembok tebel yang sangat sulit sekali. Oke, jadi kalau misalnya mengacu ke pertanyaannya Mas Didra tadi, saya juga nggak merasakan di sini sebuah tempat apa dulu ya, kayak dia tempatnya biasa aja. Cuman memang di sini ada banyak makhluk-makhluk yang memang yang aku lihat ya, ada makhluk-makhluk yang sedikit aneh sih. Sedikit aneh. Jadi memang bentuknya sih di sini ada kayak yang aku lihat ya, yang ada yang besar di sini, ada yang cewek. Cuman kepala itu kepala ikan. Kepala ikan. Itu nggak tahu ya, aku lihat sih itu sih. Mohon maaf nih Om, aku kepala ikan terus berdiri, aku inget kartun SpongeBob. Enggak, maksudnya apakah ikannya muncungnya ke atas apa gini? Aku nggak tahu. Jadi tadi kita bayangannya gimana gitu? Jadi tadi kita sempat melakukan ritual untuk memadatkan ya Ki ya. Betul. Tadi kita berharapnya semoga salah satu dari teman-teman di sini, teman-teman ya, bisa terlihat wujudnya gitu. Kita bisa, istilah kata bukan kita menunjukkan apa, kita silaturahmi aja. Karena sebenarnya tujuannya wujudnya untuk kita supaya jangan takut kayak gitu ya. Betul. Cuman mudah-mudahan kita bisa kelihatan tuh kayak seperti kayak gimana gitu ya. Iya. Jadi kita gak usah cerita, dilihat aja nanti gitu. Oke. Dan langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Ki. Tunggu dulu. Ini tadi Om Semar bilang kan kayak ikan ya. Kalau menurut saya, kalau pernah nonton film Hellboy itu ada temennya tuh yang ikan itu. Hellboy. Film Hellboy ada. Kayak gitu persis. Kayak gitu. Om. Kayak gitu. Iya, aku udah mulai berantakan nih. Nih. Seperti itu ya. Kayaknya tuh udah ikan, kepala itu ikan. Ikan. Oke. Siapa sih tokoh itu gue juga? Belum tahu ya Ki ya. Di film Hellboy. Nonton film Hellboy nanti. Nanti dicari, ntar gambarnya akan terlihat di sini nanti. Iya. Dan ini edit tuh. Om ya. Mantap. Itu tugas editor nanti. Ini loh Ki, sudah mulai terdengar alunan dangdut, tapi kita harus tetap lanjut. Tetap lanjut. Semangat, karena jadi gini Ki, malam larut. bagaimana mengetahui, mungkin ada cara simpelnya, ini rumah atau ini tempat, ada yang nunggu atau enggak, ada nggak sih caranya Ki? Kalau untuk
smart people yang coba? sensitif, yang mempunyai sensitivitas atau indigo lah ya. Iya. Itu pasti terasa di kulit itu kayak ada energi-energi yang nempel di kita gitu kan terasa. Atau seperti orang awam bilang merinding-merinding lah. Merinding-merinding. Pasti itu. Oh gitu ya. Jadi mungkin itu indikator pertama ya. Indikator pertama. Merinding. Bagi teman-teman yang indigo lebih merasakan lagi. Merasakan lagi, bahkan mungkin bisa melihat di tadi yang di belakang sini. Oke. Gimana Om Semar? Iya benar, jadi merinding biasanya lokasi merinding itu di leher, di tangan gitu. Kadang-kadang bisa seluruh badan juga bisa gitu. Jadi tergantung aja sih, posisinya lagi ngapain itu teman kita ini. Oh gitu. Dan rumah Ki identik kan dengan kegiatan ya Ki. Betul. Ada yang baik, ada yang buruk. Betul. Nah, bagaimana kisahnya nih rumah-rumah yang dulunya mungkin pernah terjadi sebuah peristiwa kejahatan gitu Ki. Katanya kan ada yang bilang bawa sial apa-apa gimana. Itu bener nggak sih Ki? Jadi umpama terjadi suatu pembunuhan di rumah itu misalnya Bang Didra gitu kan. Jadi itu memang ada jin-jin dari luar yang menipu manusia, menyerupai bentuk kejahatan atau yang misalnya ada yang terbunuh, jadi dia menyerupai yang terbunuh itu hingga dia tercipta jadinya asumsi-asumsi nakutin orang itu mati kena dibunuh, jadi bikin gentayangan di rumah itu serem segala macam. Itu bukan si yang mati udah balik ke Allah Subhanahu wa taala, tinggal jin itu aja yang menyerupai ya. Menyerupai si yang mati itu. Gimana? Berarti kayak dikasih makan nggak sih Om? Maksudnya dengan sugesti, asumsi jadinya terbentuk deh. Iya, salah satunya kayak gitu Om. Cuman yang mungkin aku pengen tanyain sih ke di adik, karena memang aku mungkin ada sedikit berbeda ya kalau mau di adik ya. Kalau menurutku memang kalau meninggalnya secara nggak wajar, jin korinnya itu sedikit mungkin mengeluarkan energi negatif gitu. Jadi kayak mungkin ada yang residu energi yang masih tersisa di sini, residu kemarahannya kah ketika dia dibunuh, residu penyesalannya kah ketika dia harus mati dulu. Jadi itu energi itu terkumpul tersisa di ruang ini, dan energi itu yang dipakai sama jin-jin untuk sekitar menakuti. Jadi info itu kan selalu ada di tempat ini kan. Jin-jin itu memakai info itu gitu. Jadi kayak seakan-akan dia gitu. Apalagi kalau energi asumsi lingkungan sekitar mendukung, makanya makin kuat ya. Makin tercipta. Masyarakat juga makin mempercayai kalau tempat itu serem, ya jadi serem benar. Masyarakat, tukang sayur, konsip, biasanya gitu. Ya Bu, dulu di situ gitu biasanya Ki. Iya. Nah, makanya gimana Ki? Iya, kalau ada tempat-tempat angker, umpama jembatan angker. Iya. Tikungan angker atau rumah hantu segala makin dipercaya, mereka makin senang. Oke. Karena identitas mereka merasa diakui keberadaan mereka, dan mereka makin happy dengan hal-hal seperti itu. Berarti kita harus mendukung program pemerintah Ki. Apa tuh? Untuk membangun tempat-tempat angker menjadi tempat yang lebih bermanfaat. Lah, iya dong. Kayak apa tuh misalnya ada gedung angker jadi ruang pertemuan atau ruang serbaguna. Betul. Kan jadi atau buat wisata goib sekalian. Wisata goib. Jangan malah dimakan. Nah, jadi makanya Ki, kan itu kan tidak nyaman. Mungkin ada satu dua orang yang nggak bisa lepas dari asumsi orang sekitar gitu. Nah, bagaimana caranya membuat orang itu misalnya udah terlanjur beli nih rumah gitu Ki, biar dibikin nyaman. Selain memiliki fasilitas yang banyak atau AC dan lain-lain, itu kan dari fisik tuh Ki, dari mata. Dari segi metafisikanya gimana sih Ki? Ya, karena kita orang beragama, kita beribadah. Dengan kita sering beribadah, itu akan mengeluarkan energi-energi positif, dan itu akan menekan energi negatif yang ada di lingkungan rumah itu. Ibadah mungkin sesimpel itu aja. Sesimpel itu ya. Cuma memang sulit dilakukan sih kadang ibadah itu. Nah, iya, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Gimana Om Cuman? Ada tambahan bikin nyaman sebuah
sebuah tempat. Jadi sebenarnya tujuan dari channel ini sebenarnya itu Mas Didra. Jadi memang Oh iya. untuk mengubah stigma-stigma negatif mengenai dunia mistis, Ya. dunia-dunia gaib. Gitu. Gaib. Jadi memang kalau saya pengen refer ke budaya Jepang, mereka sangat menghargai spiritual. Jadi Oke. ada saya quote dari filmnya Studio Ghibli. Jadi mereka menggambarkan kartun, misalnya ceritanya itu adalah sebuah keluarga pindah ke rumah tua yang serem. Ya. Seharusnya cuman digambarkan dia diajarin sama orang tuanya untuk jangan takut, mereka cuma makhluk gitu. Jadi dari kecil budaya Jepang itu selalu menghormati mengenai spiritual. Jadi ketika dilihatin wujud aslinya si jin itu ya nggak takut ya. Oh iya, lo cuma makhluk. Oke. Jadi menghargainya seperti kayak kamu ngelihat ya badak, kayak kamu ngelihat kayak kamu ngeliat jerapah kan beda sama kita kan. Iya. Jangan dibuat takut sebenarnya. Jangan dibuat takut, ya. dibuat interaksi aja udah. Interaksi dan jadi intinya bisa dibilang nggak sih Ki, dengan adanya ya pasti ada makhluk itu di tempat itu sebelumnya, kita sebenarnya mah bisa aja hidup berdampingan. Loh iya, Bisa. memang Bisa, ya? selama ini juga kita hidup berdampingan Oh iya. dari 3 dunia itu, karena memang Allah itu menciptakan kan 3 makhluk kan, Iya. malaikat, jin, dan manusia. Betul. Ya kita di 3 dunia itu ya saling menghargai, saling menghormati, Iya. tidak perlu ditakuti, tidak perlu disembah, Oke. tidak perlu diagung-agungkan gitu. Tapi kalau misalnya nyambung ke tadi statement Om Semar, kan menghormati, ada yang bilang menghormati, kasih sajen dan lain-lain. Nah, itu bagaimana Ki? Kalau kasih sajen umpama tergantung ya. Kalau kita Niatnya, kasih, Pak. nah niatnya. Kalau kita kasih sajen itu niatnya untuk minta pertolongan umpama sama si jin, ya salah. Salah. Nah, tapi kalau kita kasih kembang-kembang wangi-wangian, Iya. karena untuk agar ruangan kita yang pengap itu jadi harum, semerbak, kena angin, jadi wanginya itu nggak masalah. Nggak masalah. Sunatullah memang harus wangi. Memang Oh wangi, iya. itu sunatullah. Siap. Jadi kayak yang sebelum kita lakukan ini, Ya. jadi kita terlihat seperti musyrik ya. Heeh. Cuman niatnya kita terlihat apa dulu gitu. Jadi kita nggak minta pertolongan. Iya. Jadi kita tuh kayak semacam kita ngasih makan aja gitu. Sama kayak kamu ngasih makan kucing gitu. Iya. Ngasih makan anjing, ngasih makan manusia gitu. Iya. Ya silaturahmi, silaturahmi gitu. Kita ya pasti mereka akan malu banyak orang. Nah, Oh iya. Kita bilang enggak, kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma pengen bilang kalau kita ya hidup berdampingan. Hidup berdampingan. Dan kita juga dari kita rasakan juga kan tadi ada wangi-wangian, tempatnya jadi wangi gitu ya Iya. Ki ya, logikanya Ki ya. Oke, jadi intinya smart people kita pun bisa berdampingan ya. oh iya. Om harus, dan Ki. harus. Ya. Betul. Dan yang penting kita saling menghargai, tidak mengganggu dan tidak lebay ketika kita, dan balik lagi ke niatnya kita apa ya Ki ya. Betul. Oke. Paling kalau yang manusia takut itu karena bentuk fisik ya. Bentuk fisik. Kalau dari sebangsa jin mungkin fisiknya Hmm. tidak sama seperti kita. Ya. Jadi mungkin dianggap serem, takut. Padahal yang harus kita takutin adalah Sang Pencipta. Sang Pencipta. Balik ya harus ya. Iya. Itu harus. Kita takut sama yang menciptakannya, bukan Oke. sama makhluknya. Gitu. Siap. Dan kita akan bahas tentang tempat yang lebih dalam lagi mungkin ya, Om Semar. Cuman sepertinya segitu dulu Om Semar. Mungkin Om Semar ada yang mau disampaikan dan ditutup, silakan Om Semar. Jadi kesimpulannya adalah kita harus saling menghormati. Jadi ketika mendatangi suatu tempat yang terlihat mungkin serem, Iya. angker, kosong gitu, kita niatin dulu kita di sana hanya untuk bersilaturahmi, hanya sekedar lewat aja. Kita hormatin sekitarnya, jangan lakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, tetap pada niatnya yang baik dan lurus. Dan untuk itu terima kasih Didra, terima kasih Ki Adek. Terima kasih. Sampai ketemu di Audio Domepaka berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep it right to the stars, and the feet on the ground. Sottoati benuri pemudi Noto lihat benora kualat Noto rasa benora ciloko Noto pola benora salah Ojo, dumi, ojo, dumi, ojo, dumi, ojo, dumi, ojo, dumi.
Tadi ada di sini Om, cuman minggat ya.